Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membongkar salah satu fondasi paling dasar dari internet, yaitu LAMP stack. Ini adalah sebuah arsitektur yang sudah terbukti, tangguh, dan ya, secara diam-diam menjadi mesin bagi jutaan website yang kita kunjungi setiap hari. Yuk kita bedah satu persatu. Pernah kepikiran nggak sih? Setiap kali Anda mengetik alamat web dan menekan Enter, ada serangkaian proses super cepat yang terjadi di belakang layar. Nah, pertanyaannya, teknologi apa sih yang bikin semua itu mungkin, dan gimana cara mereka bekerja sama? Dan inilah bagian yang paling menarik. Teknologi canggih ini bukanlah sesuatu yang eksklusif atau mahal. Justru, ini dibangun di atas software yang gratis dan open source. Artinya, siapapun, termasuk Anda, bisa pakai, bisa pelajari, dan bahkan bisa ikut berkontribusi. Nah, inilah dia jagoannya, LAMP stack. Nama ini sebenarnya adalah singkatan dari 4 pilar utamanya. L untuk Linux, sistem operasinya. A untuk Apache, si server web. M untuk MariaDB, database-nya. Dan P untuk PHP, otak dibalik semuanya. Mari kita lihat peran masing-masing. Oke, biar gampang bayanginnya, yuk kita pakai analogi. Anggap saja kita sedang membangun sebuah kantor pusat digital untuk website kita. Setiap komponen dari LAMP ini punya peran penting di dalam gedung digital kita. Setiap bangunan yang kokoh kan, pasti butuh fondasi yang kuat. Nah, dalam tumpukan teknologi kita ini, Linux adalah fondasinya. Dia adalah sistem operasi yang jadi tanah pijakan yang stabil dan aman, tempat semua komponen lain akan kita bangun di atasnya. Dan kita nggak mau fondasi yang asal-asalan, kita pakai yang modern dan super stabil, Debian 13 Trixie. Kalau kita lihat evolusinya, fondasi ini terus jadi lebih baik. Versi ini pakai kernel 6.12, yang merupakan inti dari sistem operasinya. Ini bukan cuma soal performa yang lebih kencang, tapi juga sudah menyelesaikan masalah tahun 2038, sebuah bug waktu yang bisa jadi masalah besar di masa depan. Jadi, server kita ini dibangun untuk jangka panjang. Oke, fondasi sudah siap. Sekarang, kantor kita butuh pintu depan, lobi, dan resepsionis yang ramah. Nah, inilah tugasnya Apache. Apache ini adalah server web kita. Dialah yang pertama kali menyapa pengunjung, alias browser Anda, menerima permintaan mereka, dan mengarahkan mereka ke tempat yang tepat di dalam kantor kita. Salah satu kemampuan super dari Apache adalah virtual hosts. Bayangin aja, ini bikin satu server Apache kita bisa jadi seperti gedung perkantoran besar yang menampung banyak perusahaan atau website yang berbeda-beda. Jelas, ini sangat efisien dan hemat biaya. Dan cara Debian mengatur semua ini, rapi banget. Bayangkan, sites available itu seperti laci arsip yang isinya semua cetak biru untuk setiap kantor. Nah, kalau kita mau mengaktifkan satu kantor, kita tinggal pakai perintah A to End Site untuk menaruh salinan cetak biru itu di folder Sites Enabled. Apache cuma akan melihat folder ini. Simple, bersih, dan sangat terorganisir. Setiap kantor pusat yang baik pasti butuh tempat untuk menyimpan semua informasi pentingnya. Disinilah MariaDB berperan. Anggap saja ini adalah berangkas atau gudang arsip super aman, tempat semua data berharga, mulai dari info pengguna, konten website, sampai daftar produk, disimpan dengan rapi dan aman. Anda mungkin bertanya-tanya, bukannya huruf M di LAMP itu untuk MySQL? Dulu memang begitu. Tapi di dunia modern, khususnya di Debian, MariaDB sudah menjadi standar baru. Kenapa? Karena ini adalah cabang dari MySQL yang dikembangkan oleh komunitas untuk menjamin software ini akan selalu gratis dan terbuka. Plus, performanya lebih baik, tapi tetap 100% kompatibel. Jadi aplikasi apapun yang tadinya jalan di MySQL, pasti jalan juga di MariaDB. Setelah MariaDB terpasang, ada satu langkah pertama yang krusial dan tidak boleh dilewatkan, mengamankannya. Ada skrip praktis bernama MariaDB Secure Installation yang akan menuntun kita. Poin pentingnya di sini bukan cuma menjawab ya untuk semua pertanyaan, tapi mengerti alasannya. Kita hapus pengguna anonim, kita larang login admin dari jarak jauh, dan kita bersihkan database percobaan. Intinya, kita tutup semua pintu belakang yang mungkin bisa dieksploitasi. Sampai di sini, kita sudah punya fondasi, lobby, dan gudang arsip. Sekarang, kita butuh otak untuk membuat semuanya berfungsi. Nah, inilah perannya PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang jadi otaknya. Dia yang memproses permintaan pengunjung, ngobrol dengan database di MariaDB, lalu merakit halaman web yang dinamis untuk dikirim kembali oleh Apache. Ada dua cara utama bagi Apache untuk berbicara dengan PHP. Cara lama, mod PHP, itu ibaratnya PHP langsung ditanam di dalam Apache.
Memang simple, tapi kurang efisien dan kurang aman. Standar modern sekarang adalah PHP FPM, di mana PHP berjalan sebagai layanannya sendiri, terpisah dari Apache. Ini jauh lebih cepat, lebih aman, dan super fleksibel. Bahkan kita bisa menjalankan versi PHP yang berbeda untuk website yang berbeda di server yang sama. Jelas, ini adalah pilihan terbaik. Oke, kantor pusat digital kita sudah hampir jadi, tapi membangunnya saja tidak cukup. Kita harus mengubahnya menjadi sebuah benteng yang kokoh. Ingat, keamanan itu bukan cuma soal satu alat, tapi tentang membangun lapisan-lapisan pertahanan yang bekerja sama. Lapisan pertahanan pertama kita adalah firewall. Contohnya UFW atau Uncomplicated Firewall. Anggap saja ini adalah tembok paling luar dari benteng kita, lengkap dengan seorang satpam. Aturan satpam ini sederhana. Semua orang ditolak kecuali yang datang lewat gerbang yang sudah disetujui, yaitu port 80 untuk lalu lintas web biasa dan port 443 untuk lalu lintas yang aman. Selanjutnya, kita pasang kunci di setiap pintu di dalam benteng. Inilah yang disebut izin file atau file permissions. Sistem ini memastikan bahkan jika ada penyusup yang berhasil melewati tembok luar, mereka tidak bisa seenaknya masuk ke semua ruangan. Server web kita yang berjalan sebagai pengguna www data hanya diberi kunci untuk ruangan-ruangan yang memang ia perlukan, tidak lebih. Nah, ada aturan praktis yang sangat umum digunakan. Folder biasanya diatur ke 755 dan file ke 644. Sederhananya, ini berarti hanya pemilik yang bisa melakukan apa saja, sementara server web dan pengguna lain hanya bisa membaca kontennya. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah perubahan file yang tidak sah. Di era digital ini, lapisan ketiga ini hukumnya wajib, tidak bisa ditawar lagi. HTTPS yang ditenagai oleh sertifikat SSL/TLS pada dasarnya menciptakan sebuah terowongan rahasia yang terenkripsi antara server kita dan browser pengunjung. Ini melindungi semua data dari pengintip. Dan yang terbaik, berkat alat seperti Certbot dari Let's Encrypt, mendapatkan perlindungan ini sekarang gratis dan bisa diotomatisasi. Kalau kita mau lebih serius lagi, kita bisa menambah pasukan khusus. Ada file to ban. Ini seperti satpam pintar yang otomatis memblokir siapa saja yang mencoba salah memasukkan password berkali-kali. Lalu ada mod security. Ini seperti tim pemeriksa di gerbang yang memindai setiap permintaan untuk mencari pola serangan. Dan ada app armor yang membuat semacam ruang isolasi untuk setiap program, jadi kalaupun ada yang berhasil disusupi, dampaknya akan sangat terbatas. Jadi, begitulah, tumpukan LAMP. Ini bukan sekedar kumpulan software, tapi sebuah arsitektur, sebuah filosofi, sebuah cetak biru yang sudah teruji oleh waktu untuk membangun aplikasi di web. Dengan memahami bagaimana fondasi, resepsionis, brankas, dan otak ini bekerja sama, kita sebenarnya sedang memahami detak jantung dari sebagian besar internet itu sendiri. Sekarang Anda sudah mengerti cetak birunya. Artinya, Anda tidak hanya paham bagaimana cara kerja web, tapi Anda juga memegang kunci untuk mulai membangun proyek Anda sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, dengan bekal pemahaman ini, apa hal hebat yang akan Anda bangun selanjutnya?